Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isma Dwi Kurniawan MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Saya Nurul Aulia Tahta dengan NIM 1207020088 akan menyampaikan pengaplikasian biologi sel dan molekuler dalam kehidupan sehari-hari, yaitu medical imaging untuk analisis ekspresi gen dalam deteksi penyakit. Analisis ekspresi gen dapat dilakukan dengan identifikasi dan penyelidikan tertentu terhadap data mikroarray untuk mengetahui gambaran suatu gen, untuk mengidentifikasi gen-gen apa yang aktif dalam tubuh manusia. Hasil analisis ekspresi gen dapat memprediksi suatu penyakit yang kemungkinan dapat diderita seseorang. Informasi ini sangat penting bagi ahli medis bidang kedokteran dan biologi untuk mengetahui mekanisme timbulnya penyakit, menanggulangi penyakit, dan menentukan terapi yang tepat bagi seseorang penderita atau yang didiagnosa menderita penyakit. Nah, visualisasi identifikasi terhadap gen membutuhkan visualisasi untuk mempelajari hubungan struktur anatomi fungsi biologis gen. Hasil identifikasi gen dapat digunakan untuk mendeteksi serta menangani, merawat, atau mengobati penyakit yang dapat mempengaruhi kehidupan normal manusia. Perpaduan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhirnya memungkinkan didapatkannya hasil visualisasi yang baik. Hasil visualisasi yang baik tersebut mempengaruhi kecepatan dalam penanganan kasus kelainan atau penyakit. Proses visualisasi ini kemudian lebih dikenal sebagai medical imaging atau pencitraan medis atau medical image processing, yang memungkinkan dikajinya aspek pengolahan data DNA untuk mendapatkan informasi digital pada level jaringan dan juga organ. Hasil visualisasi dari medical imaging terhadap gen-gen tersebut diolah dalam rangka studi dan penelitian terhadap ekspresi gen untuk mengenali gen-gen tersebut. Gen-gen tersebut dikenal dengan cara pengenalan pola atau pattern recognition dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra. Pengenalan pola adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara mengklasifikasikan objek ke beberapa kelas atau kategori dan mengenali kecenderungan data. Subjek ini disebut dengan pattern recognition. Pattern recognition saat ini telah banyak dipelajari dan dikembangkan metode-metodenya. Kegiatan dalam pattern recognition ini adalah memetakan suatu data ke dalam konsep tertentu yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti pada gambar tersebut. DNA merupakan molekul double helix yang terdiri dari susunan 4 unit molekul pokok yang disebut nukleotid. Setiap nukleotid terdiri dari sebuah grup fosfat, sebuah deoksiribosi karbohidrat, dan satu dari 4 nitrogen dasar disebut adenin, guanin, sitosin, dan timin. Dua rantai dari DNA saling berhubungan erat dengan ikatan hidrogen antara nitrogen basa. Pasangan dasar hanya terjadi antara G dan C atau antara A dan T. Protein-protein tersebut di dalam sel bekerja secara efisien dan berhubungan secara harmonis untuk menyusun organisasi yang terpadu di dalam tubuh. Protein dalam tubuh manusia tidak selalu tersedia atau diekspresi di dalam sel, melainkan akan tersedia manakala protein tersebut dibutuhkan dan akan segera dihilangkan bila sudah tidak dibutuhkan lagi. Organisasi sel yang besar itu akan menyediakan protein dalam jenis, saat, dan jumlah yang tepat atau pas. Adanya pergeseran atau perubahan, baik wujud, saat, ataupun jumlah dalam penyediaan protein yang signifikan akan dapat menimbulkan kelainan atau penyakit. Salah satu teknologi yang berkembang adalah pemeriksaan imaging dengan pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan proses mengolah piksel-piksel dalam citra digital untuk suatu tujuan tertentu, terutama untuk menentukan informasi yang terkandung di dalamnya, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini atau di sebelah ini. Proses pengolahan citra melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan citra atau data acquisition, menentukan data yang diperlukan dan memilih metode perekaman citra digital. Kemudian pengolahan citra tingkat awal atau image preparation, meningkatkan kontras, menghilangkan gangguan geometrik atau radiometrik, menentukan sebagai citra yang akan diobservasi. Kemudian segmentasi citra dan deteksi sisi, melakukan partisi citra menjadi wilayah-wilayah objek atau menentukan garis batas wilayah objek. Kemudian yang selanjutnya itu ada seleksi dan ekstraksi ciri
Seleksi ciri memilih informasi kuantitatif dari ciri yang ada yang dapat membedakan kelas-kelas objek secara baik. Ekstraksi citra ini mengukur besaran kuantitatif ciri setiap piksel representatif dan deskripsi. Suatu wilayah dapat direpresentasikan sebagai suatu list titik-titik koordinat dalam loop yang tertutup. Yang selanjutnya itu pengenalan pola, yaitu memberikan label kategori objek pada setiap piksel citra berdasarkan informasi yang diberikan oleh deskriptor atau ciri piksel bersangkutan, atau pewilayahan jaringan keras dan pewilayahan sebagai jaringan lunak pada citra biomedik. Kemudian selanjutnya itu interpretasi citra, yaitu memberikan arti pada objek yang sudah berhasil dikenal. Dari citra ke klasifikasi biomedik dapat dilihat adanya penyakit tumor. Dan yang selanjutnya itu penyusunan basis pengetahuan, yaitu basis pengetahuan ini digunakan sebagai referensi pada proses object template matching recognition. Tahapan-tahapan dalam proses pengolahan citra tersebut untuk mendapatkan informasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut di samping ini dilakukan dalam melakukan pemeriksaan image untuk membantu proses diagnosis suatu penyakit dalam bidang medical imaging. Salah satu contohnya adalah gambar di sebelah ini. Nah, pada gambar di samping menunjukkan bahwa untuk menganalisis suatu ekspresi gen dilakukan dari data medical imaging berupa image dalam molekuler yang mempunyai klasifikasi. Pada salah satu penelitian, Satyoiri dan Putzai melakukan deteksi terhadap mutasi gen BRCA. Kemudian ekspresi gen yang telah diidentifikasi dilakukan pengukuran untuk mendapatkan hasil gen yang baik atau yang normal dan gen-gen yang tidak normal yang dapat mengidentifikasikan suatu penyakit. Dalam hal tersebut, penyakit kanker payudara. Penelitian dilakukan terhadap mutasi BRCA1 dan BRCA2. Adanya mutasi terhadap kedua gen tersebut dapat mengidentifikasikan serangan penyakit kanker pada payudara. Nah, mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.